Shalom, selamat sore wanita-wanita cakap Jemaat Belajar Kusumo, dan juga selamat sore bagi semua sahabat-sahabat Yuk Mengajar dimanapun berada. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan kaum wanita Kristen pada saat sore hari ini. Kita bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita semua untuk kita terus beribadah sekalipun saat ini masih di dalam kondisi pandemi dan ibadah pun masih tetap dilakukan dengan cara online. Namun biarlah ini juga tidak menjadi halangan untuk kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kalau sebentar kita akan menikmati berkat firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan, ibu-ibu yang cakap untuk kita mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami, yang kami sembah di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kalau pada sore hari ini kami wanita-wanita cakap Kau pertemukan kembali Tuhan di dalam persekutuan ibadah pada sore hari ini, itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, namun itu semuanya karena anugerah-Mu. Kami undang Engkau hadir Tuhan di dalam ibadah pada saat sore hari ini. Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menyingkapkan segala perkara yang besar yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, kami lakukan. Engkau yang berkuasa penuh atas kami, Engkau yang berotoritas atas hidup kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya yang datangnya daripada Engkau. Biar Roh Kudus-Mu sendiri yang berikan roh hikmat, pewahyuan yang datangnya daripada Engkau. Karena hamba-Mu tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan, hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Engkau sendiri yang akan berbicara. Kami serahkan Tuhan di dalam jam pemberitaan firman-Mu pada saat sore hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Wanita-wanita cakap yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk merenungkan satu firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita semua, dan bulan-bulan ini sudah dibahas. Bulan ini gereja kita mengambil tema tentang salib, dan ini tidak jauh dari itu semua. Karena salib bicara tentang keselamatan, salib bicara tentang kasih. Saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini sudah terlalu beken bagi kita, namun maknanya begitu luar biasa ketika kita benar-benar mengimani. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sore hari ini saya berikan judul renungan, yaitu semua ada konsekuensinya. Kasih itu adalah berkorban. Setuju, tidak setuju, harus setuju. Kalau kita bicara tentang kasih, pastinya kita tahu. Kalau kita mengasihi, pasti kita mau berkorban, mau memberi. Seperti apa yang sudah Allah lakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengorbankan anaknya yang tunggal.
untuk mati tergantung di atas kayu salib untuk menebus umat manusia. Karena begitu mengasihi kita, Allah rela mengorbankan anaknya, nyawa anaknya, dikaruniakan kepada umat manusia bukan melakukan sesuatu yang enak. Dikaruniakan untuk manusia, supaya manusia selamat, maka anaknya yang tunggal harus menderita mati di atas kayu salib. Supaya kita tidak binasa, supaya manusia selamat. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah yang luar biasa ini. Karena tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan semuanya. Kasih itu pun ketika kita lakukan, kasih itu mengandung konsekuensi. Kalau kita mengasihi, konsekuensinya kita harus siap berkorban. Konsekuensinya kita harus rela kehilangan. Kita sebagai wanita, kita sebagai penolong, kita sebagai istri, di antara kita ada calon istri, wanita-wanita yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi penolong. Ketika kita mengasihi suami, ketika kita mengasihi istri, pastinya kita sebagai istri, ketika kita mengasihi anak-anak, mengasihi suami, kita siap untuk berkorban. Kita siap untuk kehilangan sesuatu yang kita sayangi buat mereka. Seperti Allah yang siap berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati, menebus dosa umat manusia. Sekalipun konsekuensinya berat, namun itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Allah memberikan contoh yang luar biasa ketika kita mengasihi, ketika Allah mengasihi dunia ini. Allah rela mengorbankan suatu yang berharga, yaitu anaknya yang tunggal. Kita harus hargai pengorbanan yang luar biasa. Kita harus hormati pengorbanan yang luar biasa itu. Ketika kita sudah ditebus, hidup kita harus berubah. Kita harus keluar dari hidup lama kita menuju hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, namun kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang daripada Allah, bukan kebenaran kita sendiri. Allah mengajarkan tentang kita, yaitu satu kebenaran yang daripadanya, bahwa kasih itu adalah siap berkorban, siap kehilangan sesuatu yang kita sayangi. Kasih memang tidak bersyarat, karena Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi semua umat, namun keselamatan itu bersyarat. Kita baca ulang di dalam Yohanes tadi yang kita baca. Saya akan bacakan mulai dari sini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan bersyarat. Manusia bisa selamat, syaratnya harus percaya.
Seperti ada yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, saya akan bacakan untuk sahabat-sahabat semua. Dan sahabat-sahabat silahkan untuk menyimak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Itu syaratnya. Supaya kita selamat, kita harus percaya. Kita harus mengaku dengan mulut kita sendiri bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit dari antara orang mati. Karena kebangkitan Kristus itu yang memberikan kemenangan. Kalau mati, manusia pun bisa. Namun kebangkitan itu yang bisa menjadi satu kebenaran. Kebangkitan Kristuslah yang memberikan kemenangan kepada setiap kita yang percaya kepadanya, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Ketika kita percaya, maka kita akan selamat. Namun ketika kita tidak percaya, ya tentunya konsekuensinya kita akan binasa. Kita bicara tentang binasa, bukan binasa secara daging. Sekalipun manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, Allah tetap memelihara, Allah tetap memberkati, karena ada firman Tuhan yang mengatakan, sekalipun kita memiliki seluruh isi dunia, namun jiwa kita binasa, itu pun tidak ada artinya, kan? Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekalipun kita memiliki apapun, seluruh isi dunia ini kita miliki, namun ketika kita tidak percaya kepada Yesus, maka jiwa kita binasa. Itu konsekuensinya. Jadi ketika kita tidak percaya, jiwa kita akan binasa. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kita akan terus kerjakan apa yang Tuhan mau bagi keluarga kita. Kita akan terus kabarkan Injil kepada setiap orang, kepada keluarga yang paling dekat. Mungkin di antara kita ada yang anak kita belum terima Tuhan Yesus, suami kita, saudara-saudara kita ada yang belum terima Tuhan Yesus, maka tugas kita lah untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada mereka. Karena tadi ketika kita tidak percaya, maka jiwa kita akan binasa. Supaya jiwa anak-anak kita, jiwa suami kita, jiwa saudara-saudara kita diselamatkan, maka mereka harus mendengar kabar Injil, kabar keselamatan itu dari mulut kita. Kita sebagai penolong, kita sebagai istri, kita harus berperan penting di dalam keluarga kita. Kita kerjakan tugas kita sebelum semuanya terlambat. Mungkin di antara sahabat-sahabat bertanya, kenapa sih kok ketika menyampaikan firman Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, ujung-ujungnya bicara tentang kasih, tentang keselamatan? Ya iyalah,
Karena memang Injil itu bicara tentang kasih. Injil itu bicara tentang keselamatan. Mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu bicara tentang kasih dan keselamatan. Jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat yang kekasih, kalau kita mau mengasihi siapapun, maka kita harus siap berkorban. Kita harus siap kehilangan bagi orang yang kita kasihi. Seperti Allah Bapa yang begitu mengasihi dunia ini, yang begitu mengasihi kita, mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita mau selamat, syaratnya harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ketika kita tidak mau percaya, ya tentunya konsekuensinya jiwa kita binasa. Mari sekali lagi saya mengingatkan sahabat-sahabat, sebelum semuanya terlambat, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kabarkanlah Injil kepada setiap orang. Entah mau terima, entah tidak, itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Selebihnya biar Allah sendiri, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur atas renungan pada saat sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur buat sore hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan kembali Tuhan tentang keselamatan Tuhan, supaya kami terus berpegang teguh Bapa akan keselamatan yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan ketika kami sungguh-sungguh mempercayai semuanya dan mempercayakan hidup kami Tuhan, maka jiwa kami tidak binasa. Ketika mulut kami mengaku Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, maka jiwa kami selamat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang akan berkati mereka, Tuhan yang akan terus menuntun membimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu Tuhan akan kembali menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah pertobatan. Kami serahkan Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan yang akan pulihkan keadaan kami, pulihkan keluarga kami Tuhan, pulihkan ekonomi kami. Engkau yang akan campur tangan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur kalau hamba-Mu juga selesai Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti, namun biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus yang bekerja atas setiap kami Bapa. Firman-Mu itu yang akan terus terngiang-ngiang di telinga kami. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja kepada setiap kami. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, Gia Condrokusumo khususnya, para kaum wanita yang cakap ini Tuhan, kami serahkan supaya kami melakukan bagian kami sebagai wanita-wanita, sebagai istri, sebagai calon istri, sebagai calon pendamping, sebagai calon penolong, sebagai penolong Tuhan, supaya kami mampu kerjakan bagian kami Tuhan, untuk kami tetap bisa membawa keluarga kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, dan kami semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami serahkan untuk gereja-Mu,
Tuhan yang akan bekerja. Kami menyerahkan untuk Bapak Gembala, penatua, majelis, pengurus seksi, semuanya yang ada Tuhan, Engkau yang akan pakai setiap kami untuk kami senantiasa mengerjakan bagian kami, yaitu peduli akan jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang akan terus mampukan kami untuk kami mengerjakan bagian kami. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus Tuhan bekerja atas setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berserah Tuhan, seluruh jemaat-Mu, Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka. Bapa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan segera pulihkan keadaan negeri ini, keadaan bumi ini Tuhan, kondisi pandemi ini. Tuhan yang akan turun tangan supaya segalanya Tuhan segera pulih, ekonomi, baik itu kesehatan, apapun Tuhan yang saat ini terganggu oleh karena akibat dari pandemi ini. Tuhan yang akan segera menolong, Tuhan yang akan segera pulihkan. Bapa, Engkau yang akan terus beritahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bapa, sekiranya kami memperhatikan segala perintah-perintah-Mu dan segala ketetapan-ketetapan-Mu Tuhan, maka sukacita kami akan terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti, dan kebahagiaan kami akan terus Tuhan seperti gelombang lautan yang tidak berhenti Tuhan. Engkau yang memberkati keluar masuk kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.